Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Semangat pagi. Bagaimana kabarnya? Semoga selalu dalam kondisi sehat ya. Nah, pada kesempatan kali ini kita akan belajar tentang materi komunikasi, yaitu kelanjutan di video sebelumnya, yaitu judulnya adalah kesulitan saat konseling dan upaya untuk mengatasi. Nah, pada pertemuan sebelumnya kita sudah belajar tentang kesulitan-kesulitan apa saja yang kita hadapi pada saat melakukan konseling, yaitu diantaranya adalah 1-15. Nah, langsung saja kita akan belajar bagaimana upaya untuk mengatasi kesulitan-kesulitan tersebut. Secara umum, upaya yang dapat dilakukan untuk mengatasi kesulitan di saat-saat melakukan konseling diantaranya yaitu setiap individu harus bisa memahami dirinya. Jadi di sini konselor harus memahami tentang dirinya sendiri, terutama bagaimana caranya untuk menyelesaikan suatu permasalahan. Kemudian yang kedua adalah untuk memperlancar komunikasi, maka kita harus menyiapkan materi, bahan, alat yang digunakan untuk memudahkan kita di dalam memberikan konsultasi kepada klien. Jadi sebelum kita melakukan konseling, maka kita harus mengetahui kliennya itu seperti apa. Kemudian yang akan dibahas masalahnya seperti apa. Nah, dari situ kita harus menyiapkan hal-hal yang sekiranya diperlukan seperti materi, kemudian bahan, alat, ataupun media yang dapat meningkatkan proses keberhasilan konseling. Kemudian yang ketiga adalah menguasai ilmu komunikasi sehingga seorang konselor itu dapat melakukan konseling pada semua klien dengan berbagai macam karakter. Nah, ini juga merupakan suatu hal yang penting. Walaupun kita itu adalah seorang bidan, kita harus memiliki komunikasi yang baik karena ketika kita berada pada pelayanan kesehatan, kita memiliki potensi yang sangat besar untuk melakukan konseling khususnya kepada ibu-ibu, baik ibu hamil atau ibu persalinan atau pada saat pasca persalinan. Nah, kemudian yang keempat adalah meletakkan kearifan sebagai dasar kepribadian konselor aktif. Nah, kearifan ini merupakan suatu perangkat ciri kognitif dan afektif tertentu yang berlangsung pada keterampilan dan pemahaman hidup. Jadi di sini kita sebagai konselor itu harus memiliki ciri-ciri yang nanti ciri-ciri tersebut bisa kita gunakan dan bermanfaat pada saat proses konseling. Pada pertemuan sebelumnya, di video sebelumnya kita sudah belajar tentang kondisi-kondisi apa saja yang menyebabkan kita itu berada dalam kesulitan saat melakukan proses konseling. Nah, pada video ini kita akan membahas tentang bagaimana cara mengatasi kesulitan-kesulitan yang ada pada saat proses konseling. Nah, yang pertama adalah ketika kita menghadapi klien dengan kondisi diam. Nah, diam di sini kan banyak makna yang bisa kita interpretasikan dari klien. Bisa cemas, marah, ataupun yang lain sebagainya. Nah, kita sebagai konselor itu harus dapat mengetahui atau mengidentifikasi diamnya pasien atau klien itu seperti apa. Contoh, ketika pasien atau klien itu diam di awal pertemuan, maka yang bisa kita lakukan itu adalah contohnya mengatakan seperti ini. Saya mengerti bahwa hal ini merupakan hal yang sulit untuk dibicarakan. Nah, ini merupakan suatu refleksi perasaan yang kita itu simpati terhadap klien kita. Nah, diharapkan dengan kita berbicara seperti itu, pasien itu tergugah untuk menceritakan apa yang dia rasakan. Nah, selain itu kita juga bisa berbicara seperti ini. Apakah saat ini ibu sedang merasakan cemas? Nah, di sini merupakan pertanyaan pembuka untuk menggali perasaan yang dimiliki oleh klien kita. Nah,
tips yang bisa kita lakukan ketika pasien itu atau klien diam pada saat awal pertemuan, yaitu diantaranya adalah biasanya pada pertemuan pertama klien itu akan merasakan seperti itu. Maksudnya adalah akan masih kaku, masih belum bisa all out di dalam melakukan konseling. Nah, nggak apa-apa, kita sedikit demi sedikit berproses untuk membuka klien itu dapat bercerita kepada kita. Nah, kemudian yang kedua adalah tataplah klien dan gunakanlah bahasa tubuh yang memperlihatkan simpati dan perhatian. Nah, ini juga menjadi suatu hal yang penting di dalam proses konseling. Memiliki tatapan yang baik terhadap klien, kemudian menggunakan bahasa tubuh yang merepresentasikan bahwa kita itu simpati, itu sangat diharapkan oleh klien dan bisa menjadi pembuka untuk klien itu dapat bercerita atau berkonsultasi kepada kita. Nah, selain itu juga kita tidak boleh tergesa-gesa di dalam proses komunikasi. Ketika pasien memang ingin diam sejenak, ya kita bisa menunggu tanggapan klien itu dengan sabar. Diamnya klien itu bisa terjadi karena klien itu marah. Nah, bentuk representasi klien itu marah itu bisa saja klien berpaling muka dari konselor. Nah, lalu bagaimana? Apa yang harus kita lakukan? Nah, kita bisa bertanya, misalnya, bagaimana Ibu setelah berada di sini sekarang? Nah, pertanyaan ini ditujukan agar klien itu dapat mengekspresikan atau mengutarakan perasaan yang dirasakan saat ini. Nah, selain itu, apalagi yang bisa kita lakukan? Yang pertama adalah perhatikan suasana. Usahakan suasana pada saat kita melakukan konseling itu hening. Karena apa? Karena suasana yang berisik, gaduh itu dapat mempengaruhi emosi dari klien. Kemudian yang kedua adalah pandang klien dengan penuh perhatian. Perlihatkan sikap tubuh yang menunjukkan perhatian. Ini juga merupakan satu hal yang penting yang harus dilakukan oleh seorang konselor agar klien itu merasa bahwa dia itu diperhatikan, sehingga ketika klien ingin marah, jadi tidak jadi marah. Nah, ada lagi kondisi ketika klien diam di pertengahan pertemuan. Nah, apa yang harus kita lakukan ketika klien diam berada pada saat pertengahan pertemuan kita? Nah, yang pertama adalah perhatikan konteks pembicaraan dan nilai mengapa hal ini terjadi. Jangan-jangan pembicaraan yang kita lakukan itu sudah melenceng dari apa yang dari tujuan dari permasalahan ini. Atau jangan-jangan karena klien tidak mau digali masalah pribadinya. Atau jangan-jangan karena klien tidak senang dengan sikap konselor. Nah, ini juga harus kita evaluasi. Nah, selanjutnya kita bisa menunggu beberapa saat, memberikan suatu ruang kepada klien kita. Nah, selain itu juga kita bisa memberikan kesempatan kepada klien untuk mengekspresikan perasaan atau pikirannya. Jadi pada saat proses pertengahan pertemuan itu bukan kita melulu yang harus berbicara, tetapi kita harus memberikan kesempatan kepada klien untuk mengekspresikan perasaan atau pikirannya, sehingga klien itu tidak akan diam pada saat pertengahan pertemuan. Kondisi diam yang lain itu diam karena sedang berpikir. Nah, apabila kondisi ini terjadi, ya sudah, dibiarkan saja. Konselor tidak perlu berusaha untuk memecahkan kesunyian klien. Konselor juga tidak perlu menunjukkan sikap tidak menerima. Bahkan kalau misalnya kondisinya klien itu diam karena sedang berpikir, itu malah bagus di dalam proses konseling. Nah, selanjutnya kondisi lain yaitu diam selama pembicaraan berlangsung. Nah, sikap diam klien ini ketika pembicaraan berlangsung juga merupakan suatu hal yang wajar. Kita juga tidak perlu untuk
menanyakan kepada klien kenapa diam. Mungkin saja klien sedang berpikir atau sedang merefleksikan apa yang kita bicarakan terhadap masalahnya, atau berpikir untuk nanti mengutarakan suatu perasaan ketika klien itu ditanya oleh kita. Nah, kalau kondisinya seperti ini, biarkan saja, berikanlah waktu kepada klien untuk berpikir. Kondisi lain atau saat-saat sulit dalam kita menghadapi konseling adalah klien bisa saja menangis. Nah, klien menangis ini bisa terjadi karena beberapa alasan. Misalnya untuk mengekspresikan kesedihan klien, mendapatkan simpati dari konselor, menumpahkan segala emosi atau kegelisahan selama ini yang belum bisa terungkap. Nah, serta bisa juga menangis itu merupakan bagian atau cara klien untuk menghentikan pembicaraan. Lalu bagaimana mengatasi kondisi ini? Yang pertama adalah beri waktu klien untuk menangis. Ini tidak ada salahnya bagi seorang konselor untuk memberikan klien kita itu waktu untuk menangis agar dia bisa lebih tenang. Kemudian, bila klien terus-menerus menangis, maka katakan tidak apa-apa karena menangis adalah suatu hal yang wajar dan itu merupakan ungkapan representasi dari apa yang dirasakan oleh seorang klien juga, jadi tidak masalah. Kemudian bisa juga kita menanyakan alasan klien itu kenapa menangis, tapi kita harus bertanya dengan lemah lembut agar klien itu tidak merasa tersinggung. Nah, selanjutnya ketika klien terus menangis, cobalah konselor itu menyentuh badan, misalnya menepuk-nepuk bahu atau memegang tangan klien secara hati-hati dan sopan. Hal ini merupakan wujud simpati seorang konselor terhadap klien dan ini boleh asalkan dilakukan dengan hati-hati dan juga sopan. Kemudian bisa juga kita melakukan suatu identifikasi. Misalnya klien kita itu seorang wanita, pasti dia akan berpotensi lebih besar untuk menangis, atau misalnya usianya lebih muda, dimana usia muda itu biasanya masih memiliki emosi yang belum stabil. Nah, kita juga harus mengidentifikasi faktor-faktor seperti itu. Selain menangis, diam, ada saat-saat menyulitkan lain bagi konselor, misalnya yaitu ketika konselor meyakini bahwa sudah tidak ada lagi pemecahan masalah bagi klien. Nah, bagaimana atau apa yang bisa konselor itu lakukan ketika sudah tidak bisa memecahkan masalah klien? Yang pertama adalah konselor itu harus fokus terhadap subjek atau orangnya, bukan terhadap masalahnya. Ketika konselor tidak bisa memecahkan permasalahan klien, maka konselor tersebut harus fokus terhadap subjeknya. Misalnya, memberi kesempatan kepada klien untuk mengungkapkan apa yang dikeluhkan selama ini. Mungkin hanya dengan itu, klien itu sudah cukup puas gitu melakukan konseling. Nah, selain itu, ekspresikan rasa simpati. Nah, rasa simpati ini terkadang merupakan suatu hal yang diinginkan oleh klien daripada klien tersebut diselesaikan masalahnya. Ada kondisi seperti itu. Kemudian, kita juga bisa mengatakan bahwa meskipun konselor tidak dapat mengubah keadaan, tetapi konselor akan selalu menyediakan waktu untuk klien. Jadi ketika kita tidak bisa memberikan penyelesaian kepada klien, setidaknya kita bisa atau mempunyai waktu untuk klien ketika klien ingin berkeluh kesah atau berkonsultasi kepada kita. Saat-saat sulit lain yaitu ketika konselor tidak dapat menjawab pertanyaan klien. Masalah,
kita bisa mengatakan sejujurnya bahwa kita tidak terlalu tahu tentang bagaimana melakukan pemecahan masalah dari klien. Tapi konselor itu bisa bilang kepada klien untuk akan mencari solusi lain dengan berdiskusi ataupun mencari informasi tentang pemecahan masalah klien itu dengan supervisor, teman sejawat, ataupun mencari referensi lain. Nah, ini juga merupakan suatu hal yang penting. Walaupun tidak bisa, tapi jangan stuck sampai di situ. Kita bisa berbicara kepada klien untuk membantunya memecahkan permasalahannya dengan berkonsultasi dengan expertise lain. Kemudian kita juga tidak boleh mengelak kalau misalnya kita tidak bisa menjawab. Katakan saja sejujurnya dan jangan sampai kita memberikan suatu solusi yang salah kepada klien, karena hal ini akan dapat merusak hubungan saling percaya atau trust antara konselor dengan klien. Kondisi saat sulit lain bagi seorang konselor dalam melakukan konseling adalah ketika membuat atau melakukan suatu kesalahan. Lalu apa yang harus dilakukan oleh konselor ketika dia melakukan suatu kesalahan? Yang pertama adalah bersikap jujur. Jangan takut untuk bersikap jujur dengan klien. Karena apa? Karena dengan kita bersikap jujur, misalnya mengakui bahwa seorang konselor itu telah melakukan suatu kesalahan, itu merupakan suatu wujud kita menghargai klien kita. Karena proses konseling itu yang dibutuhkan itu adalah suatu ketepatan, bukan asal menjawab. Jadi ketika konselor itu melakukan suatu kesalahan, akui saja. Saat sulit lain yaitu ketika klien menolak bantuan konselor. Apa yang harus dilakukan oleh seorang konselor? Yang pertama itu adalah BHSP, Bina Hubungan Saling Percaya. Terutama hal ini dilakukan pada saat pertemuan pertama dengan klien. Seorang konselor harus membangun trust agar klien tersebut dapat melakukan konseling secara berkelanjutan dan menerima bantuan dari konselor. Kemudian yang kedua adalah menanyakan alasan klien datang ke konselor. Jadi kita tanyakan kembali alasannya apa datang ke konselor, tujuan utamanya apa, biar dia atau si klien ini teringat kembali tujuannya, sehingga dia tidak akan menolak bantuan dari konselor. Kemudian yang ketiga adalah bangun atau tekankan pada hal-hal yang positif. Misalnya kita bilang kepada klien bahwa ibu atau bapak sudah sangat luar biasa bisa atau mau datang kepada kami, seperti itu. Pokoknya hal-hal yang positif sehingga klien itu mau menerima bantuan dari konselor. Kemudian yang terakhir adalah sarankan untuk tetap melakukan pertemuan lanjutan, walaupun pada saat pertemuan kesekian misalnya si klien itu tidak mau menerima bantuan dari konselor, bisa jadi pada pertemuan selanjutnya klien ini terbuka pikirannya sehingga mau menerima bantuan dari konselor. Maka oleh sebab itu menyarankan untuk melakukan pertemuan lanjutan itu penting. Kesulitan lain yaitu ketika konselor itu memiliki waktu yang terbatas. Nah, apa yang harus dilakukan oleh seorang konselor? Yang pertama adalah sejak pertemuan pertama, seorang konselor itu harus memberikan suatu kontrak waktu. Kemudian menjelaskan sebab keterbatasan waktu dan menunjukkan bahwa konselor itu mengharapkan bertemu klien pada pertemuan selanjutnya. Jadi misalnya kita akan melakukan pertemuan sebanyak 10 kali. Setiap pertemuan kita dilakukan selama 30 menit. Nah, nanti kalau misalnya bapak atau ibu sudah berada pada pertemuan 1, diharapkan nanti bisa melanjutkan ke pertemuan yang kedua. Nah, itu juga bisa mengatasi masalah keterbatasan waktu konselor. Jadi klien tidak merasa bahwa konselor itu tidak memiliki waktu dengan kita, tapi memang
dari awal sudah dikontrak seperti itu. Nah, kemudian juga kita bisa menjelaskan walaupun waktunya itu terbatas, tetapi yang terpenting itu adalah kualitas pada saat pertemuan, bukan kuantitas pada saat pertemuan. Jadi walaupun waktunya misalnya hanya 30 menit per pertemuan, tetapi selama 30 menit itu memiliki diskusi atau memiliki konsultasi yang berkualitas sehingga masalah-masalah dari klien itu bisa teratasi dan tidak membutuhkan waktu yang lama. Nah, itu beberapa yang dapat kita lakukan ketika konselor itu memiliki waktu yang terbatas. Nah, itu tadi materi tentang mengatasi kesulitan saat proses konseling. Semoga dengan penjelasan ini kalian lebih paham. Sekian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.